Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, biar ilmu yang kita pelajari, yang kita sharingkan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Biar nanti juga kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar ya. Silakan berdoa dulu. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ya, Pak. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Abim Maulana. Keterangannya? Alfa. Terus yang tidak masuk Aji Pangestu. Keterangannya? Sakit ya? Irfan Alfa keterangannya. Nah, Hendrawan kemana Hendrawan? Alfa. Ada 4 anak yang tidak masuk ya. Nah, buat yang temannya sakit, kita doakan semoga segera sembuh. Di minggu lalu kita sudah belajar mengenai literasi digital ya. Nah, di pertemuan kali ini masih ada kaitannya dengan yang namanya dunia digital, yaitu tentang rekayasa prompt. Nah, rekayasa prompt itu apa? Itu bisa kalian lihat di sini, memahami teknik untuk mengoptimalkan hasil AI dengan tepat. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke kalian. Kira-kira rekayasa prompt yang kalian ketahui itu apa? Bagaimana maksudnya? Yang kalian ketahui, rekayasa prompt. Apa prompt itu sendiri? Prompt itu sendiri apa? Prompt itu sendiri proses merancang atau sebuah masukan atau inputan yang akan diproses untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Di situ berarti prompt itu adalah sebuah masukan atau inputan di dalam AI, artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian dari rekayasa prompt, nah itu teknik menyusun atau instruksi agar AI memberikan jawaban yang sesuai atau tepat. Nah, berarti kalau misalkan ya, semakin panjang, semakin detail yang kita tuliskan, yang kita instruksikan, kira-kira itu semakin akurat atau tidak? Ya, Pak, semakin akurat. Semakin akurat. Terus semakin apa lagi? Semakin detail, lengkap. Semakin apa lagi? Semakin bagus hasilnya jika kita ingin menghasilkan suatu gambar atau grafik atau grafis ya. Jadi nanti hasilnya akan semakin detail. Contohnya ketika kita ingin merubah foto kita, mengedit ya. Kalian mungkin sudah pernah tahu ya, di dunia sosial media itu sudah ramai yang viral atau FYP saat ini, ya toh? Foto kita, fotonya awalnya biasa saja duduk, nah tiba-tiba bisa foto di atas pesawat, di atas kapal dan lain sebagainya. Itu bisa dirubah menggunakan apa? Menggunakan AI atau AI. Ya, biasanya disebut itu AI yang bacanya. Nah, selain itu kita juga memerlukan yang namanya rekayasa prompt. Itu untuk fungsinya apa saja kira-kira? Fungsi dari rekayasa prompt itu sendiri untuk mengarahkan AI. Nah, mengarahkan yang bagaimana kira-kira? Mengarahkan AI berarti meningkatkan akurasi hasil AI. Misalkan aku ingin dirubah fotoku menjadi foto yang memakai jas. Nah, itu kan hal yang umum.
Jas itu kan berarti apa? Banyak jenisnya, banyak macamnya, banyak warnanya. Tapi kalau kita lebih spesifik, maksudnya mengarahkan, kita arahkan menggunakan jas yang berwarna biru. Nah, berarti hasilnya nanti juga akan biru. Tapi kalau nggak ada warnanya, berarti dia akan menghasilkan warna yang umum yang dia hasilkan secara acak atau random. Nah, jadi maksudnya mengarahkan itu biar hasilnya lebih akurat atau akurasi ya. Yang kedua, menyusun informasi, berarti memudahkan pemahaman data. Nah, kalau kita itu sudah menyusun, ya toh, misalkan foto kita ingin dibuat seperti apa, misalkan fotonya ada di atas pesawat. Nah, kita susun datanya di atas pesawat, terus memakai apa, berdiri atau duduk. Nah, itu kita susun data-datanya biar apa? Biar AI itu membaca lebih apa? Lebih mudah. Nah, terus yang ketiga, mempercepat solusi. Nah, mengurangi waktu penyelesaian masalah. Contohnya, kalian ketika ada soal misalkan 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, itu kalau kalian menggunakan kalkulator itu akan menjadi lama, ya kan? Harus sesuai urutan 2 ditambah berapa tambah berapa. Nah, sedangkan menggunakan rekayasa prompt itu kita bisa menginputkan dari soal yang kita ingin hasilkan, misalkan penjumlahan itu tadi dimasukkan, itu sudah langsung keluar hasilnya. Itu untuk mempercepat solusi. Terus yang keempat, meningkatkan kualitas. Nah, bagaimana kok bisa meningkatkan kualitas sih kalau rekayasa prompt itu? Hasilnya itu bisa relevan dan tepat. Nah, nanti kalian akan praktek, jadi membuat 3 prompt dengan detail yang berbeda. Jadi promptnya itu intinya sama. Contohnya tentang mengedit foto kalian di atas pesawat misalkan. Nah, itu nanti dengan prompt yang berbeda. Misalkan promptnya ada yang biasa, agak detail dan sangat detail. Itu nanti kalian bisa membedakan hasilnya. Nah, nanti kalian bebas menggunakan platform AI apa saja boleh, silahkan ya. Nanti kita praktekkan setelah saya selesai menjelaskan materinya. Prompt itu banyak sekali ya, di bidang mana saja itu banyak sekali. Nah, di sini saya contohkan dari 3 bidang yang sering digunakan. Yang pertama bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan itu contohnya seperti apa? Bidang pendidikan. Gimana? Di bidang pendidikan itu contohnya yang biasa menggunakan siapa? Kita. Ya. Maksudnya seorang guru, tenaga kependidikan, siswa, dan juga warga sekolah yang lain yang berkaitan dengan pendidikan. Terus sedangkan yang di dunia bisnis, siapa saja? Ya, seorang pengusaha, seorang karyawan, staf dari suatu perusahaan atau korporasi tertentu. Nah, sedangkan dari segi teknologi, siapa yang menggunakan kalau dari teknologi? Ya, kita semua, tanpa terkecuali ada profesi apapun itu kita semua berhak menggunakan. Nah, tapi maksud di sini yang menerapkan dari rekayasa prompt yang pertama yaitu dari dunia pendidikan, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Nah, salah satu contoh yang saya gunakan ini juga hasil dari AI. Jadi kalau saya membuat PowerPoint manual, ngasih teks dan sebagainya, itu hasilnya tidak bisa maksimal atau terlalu membuang waktu. Nah, sedangkan saya memasukkan teks yang sudah saya buat atau materi yang sudah saya buat, sudah saya susun di modul ajar, saya masukkan ke dalam AI ya, berupa apa? Prompt. Tuh, berupa prompt. Lah, prompt itu bagaimana hasilnya bagus atau tidak itu tergantung saya. Nah, contohnya misalkan dari tabel. Yang lain? Buatkan saya penerapan rekayasa prompt. Kurang tepat karena saya sudah punya teksnya sudah saya masukkan,
promnya yaitu buatkan saya PowerPoint yang berdesain berwarna biru, ada kotaknya di tiap subbabnya. Jadi ini kan pendidikan, bisnis, teknologi itu namanya subbab. Nah, di situ dengan tulisan warna putih. Nah, hasilnya seperti di depan ini. Nah, kalau dari segi bisnis, nah, mengoptimalkan keputusan dan strategi pemasaran dengan AI. Nah, misalkan kalian seorang pengusaha atau penjual makanan, misalkan, saya kasih contoh penjual makanan. Kalian ingin membuat suatu poster atau desain. Kalau di sebelum ada AI, itu kan kalian masukkan di situ. Bagaimana kreativitas kita? Semakin detail, berarti semakin tepat, lengkap. Hasilnya semakin bagus juga. Nah, kira-kira promnya ketika saya sama teman saya, sama sebelahnya, sama depannya berbeda. Kira-kira hasilnya sama atau enggak? Pasti berbeda. Karena apa? Hasil itu sesuai dengan prompt yang kita inputkan. Nah, kalau dari segi teknologi, untuk solusi teknologi yang tepat. Nah, misalkan di TKJ ya kita ya, IoT kita membuat sebuah robotik. Di situ kalian bingung, wah ini kabel-kabelnya ditransferkan kemana ya? Nah, itu kita bisa bertanya ke AI. Nah, di AI itu kita bisa dibuatkan skemanya. Terus, nah itu koordinatnya bagaimana Pak? Kita nggak hafal koordinatnya. Kita minta skripnya nanti untuk dibuatkan skripnya. Kita tinggal masukkan, sudah kita menjadi sebuah proyek IoT yang canggih. Nah, seperti itu enaknya. Ya, nah, kesimpulan dari rekayasa prom itu apa? Berarti kesimpulannya secara keseluruhan garis besarnya, keterampilan penting di era AI, rekayasa prom itu hasil AI menjadi lebih optimal. Kalau cuma misalkan buatkan saya PowerPoint, sudah dibuatkan cuma polos, putih dan sebagainya, karena global, ya tak? Tapi dengan adanya rekayasa, kita bisa memodifikasi, merubah, menambahi, mengurangi, biar apa? Hasilnya lebih optimal, lebih bagus hasilnya. Ya. Terus apalagi kesimpulan yang terakhir, dapat diterapkan di berbagai bidang. Tadi contohnya ada bidang pendidikan, bisnis, teknologi, banyak ya, ada pertanian. Terus ada apa lagi? Di bidang sport atau olahraga, terus di bidang peternakan, dan masih banyak, sekali lagi masih banyak di bidang yang lainnya. Banyak sekali ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Sudah jelas ya? Sangat jelas atau kurang jelas atau sudah jelas? Jelas, sudah jelas. Yang lain? Sudah sangat jelas. Kalian harus saling bekerja sama tim. Jadi tidak hanya 1-2 anak yang bekerja ya. Seperti biasa kalian harus saling bekerja sama atau kerja tim, namanya kelompok ya. Kelompoknya biar lebih mudah dikarenakan kita di lab ini juga untuk mobilitas kalian berkomunikasi dengan temannya agak kesulitan ketika kalian di kelas ya, berbeda ya. Jadi di lab ini kelompoknya satu deret saja ya. Jadi satu deret ini, satu baris, satu kelompok ya. Bisa bagikan lembar kerjanya. Nah, bisa dipelajari terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan tadi apa yang sudah saya sampaikan. Tanya Pak, itu Ya, satu deret segini atau satu deret, satu ginian saja, satu baris ya. Jadi ini bertiga, berempat, ada yang bertiga, ada yang berempat. Baca dulu dari tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami konsep dari rekayasa prom. Nah, setelah itu kalian baca yang petunjuknya. Dari mengerjakan itu kita harus bagaimana diskusi dengan kelompokmu. Nah, nanti setelah kalian diskusi, kalian kerjakan, nanti hasilnya kalian kirim ke grup kelas ya. Nanti kalian kirim di grup, nanti saya tampilkan di slide. Nanti yang saya tunjuk untuk kelompok yang maju, nanti kalian bisa maju
mempresentasikan hasil apa? Iya, hasil jawaban atau lembar kerja kalian yang sudah kalian buat itu bagaimana itu dipresentasikan di depan ya. Ya ini promnya, jadi kamu mau membuat prom apa dan nanti terus setelah mengisi terus praktek di sini. Jadi membuat ringkasan teks pelajaran. Jadi misalkan ya pelajaran apa sih ingin kamu buat AI-nya, contohnya ini ya. Kayak mencari ide kreatif untuk tugas sekolah, misalkan ada tugas seni budaya atau seni rupa ya. Nah seni rupa untuk membuat tugas apa? Misalkan seni pria terapan. Nah itu kan berarti biar nanti hasilnya bagus, kamu promnya bagaimana? Terus kamu membuat soal latihan sederhana, misalkan di ChatGPT buatkan saya soal tentang kipas atau apa gitu misalkan. Oh, berarti ini ditulis promnya aja Pak? Promnya ya. Terus baru nanti uji coba ini prom yang kamu buat pada aplikasi AI misalkan ChatGPT ya. Terus kamu tuliskan hasil keluarannya. Jadi nanti keluar gambar apa, gambarnya jangan lupa disimpan ya. Nah gambarnya disimpan, dikirimkan ke saya di grup. Nanti kamu bisa buka WhatsApp web. Dan nanti keluarannya, misalkan gambar yang dihasilkan itu apa, kamu tulis di sini. Misalkan hasil gambar yang dihasilkan itu ini misalkan. Terus bandingkan hasil dari ketiga prom yang kamu buat mana yang paling efektif. Jadi nanti membuat 3 prom. Menggunakan HP atau PC? Menggunakan HP. Pokoknya kalau menggunakan HP itu dimanfaatkan dengan positif ya. Jadi kalian anak SMK apalagi TKJ boleh menggunakan HP asalkan sebagai media pelajaran, bukan buat mainan sendiri ya. Jadi tetap boleh, tapi dengan catatan harus digunakan sebagai media pembelajaran. 1, 2, 3 nanti yang terakhir itu membuat promnya ini. Jadi gambarnya nanti terlihat. Nanti ada 3 prom nanti dipresentasikan ya. Terus nanti jawabannya gimana? Jawabannya nanti kan kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kita dari kelompok barisan deretan kedua. Kami akan mempresentasikan tentang inputan dari Prof kita. Ya, di sini ada gambar yang promnya bertulisan buatkan saya jalan raya. Di sini hasilnya hanya ada jalan raya saja atau pemandangan, jadi kurang tepat lah, kurang realistis atau ya kurang tepat lah. Nah untuk yang kedua, di sini saya menambahkan teksnya, buatkan saya jalan raya yang ada lampu jalan di sisi jalannya. Nah di sini Meta AI-nya ini meminta membuatkan apa yang kita mau, yang saya ketik tadi ya. Oke, di sini lanjut ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari jurusan tertuju ingin mempresentasikan hasil prom. Ini hasil prom yang pertama sederhana. Dan ini hasil prom yang kedua, ini detail, belum sangat detail, masih sederhana. Dan ini prom yang ketiga sangat detail. Katakanlah bosan saya rumah yang dimana juga yang ada pohon, ada kendaraan yang berparkir di sana ada orang. Sekian presentasi prom hasil dari track 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok
Deret ke-6 mau menjelaskan hasil rekayasa Prof. Berikut fotonya. Nomor 1 hasilnya sederhana, foto pasar malam di kota. Nomor 2 agak mendetail, buatlah pasar malam dengan wahana seru. Foto ketiga sangat detail dengan pemandangan wahana banyak dan ada orang-orang di sekitarnya. Buatlah pasar malam dengan banyak wahana di dalamnya dengan nuansa penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Berikut kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok baris ke-5 akan mempresentasikan hasil dari prom yang kami buat. Untuk prom yang pertama dengan foto yang sangat sederhana, hanya pinggiran pantai. Dan untuk prom yang kedua sudah sedikit lebih detail dengan tambahan pepohonan kelapa. Dan untuk prom yang ketiga yang sudah detail dengan pantai, pepohonan kelapa dan bukit. Sekian hasil dari presentasi kami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita ice breaking dulu. Biar apa? Biar tidak terlalu tegang ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Berdiri. Kita ice breakingnya sederhana saja, tetapi nanti menyehatkan tubuh kita. Ya. Kita menggunakan anggota tubuh kita ya, mulai dari kepala dan juga tangan. Nah, misalkan saya bilang angka 1, berarti harus gini, 1. Terus kalau 2 digerakkan 2. Gini. Nah, kalian membentuk angka 2. 3 juga begitu, 3 gini, gini. Nah, nanti kalau saya meminta huruf I, berarti kalian tetap diam. Kalau saya minta huruf S, bagaimana? Ini ya. Nah, sampai membentuk huruf S. Nah, sudah paham ya? Oke. Nah, nggak mirip, bisa maju. Awas. Awas maju. Awas. Saya bilang 4. Nah, angka 4 gimana? Ayo. Angka 4, angka 4 gimana? 3 2 huruf S. Oke, tepuk tangan. Kita ulangi lagi. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Enak apa enggak? Enak kan ya? Oke. Kalian sudah paham semua? Kalau sudah paham, nanti bisa dipelajari lagi untuk mapel materi berikutnya ya. Materi berikutnya nanti dibuka lagi di halaman selanjutnya. Dan nanti untuk kegiatan hari ini, tugas hari ini itu dikumpulkan dan paling lambat saya kasih waktu nanti malam ya, difotokan atau dikirim ke email. Jadi kalian bisa memfotokan, dikirim via WA boleh, atau kalian mau kirim lewat email juga boleh. Ya, untuk tugasnya yang LKPD tadi. Ya, itu nanti hasilnya dikirimkan di WA atau email. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah pas. Marilah kita berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin doa. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.